Orang yang suka main kayak gitu kejebak sama judi online. Setelah judi online, paralelnya pinjaman online. Padahal udah dapat gaji pokok, dapat bonus, belum lagi seritilan, masih apa namanya ngakalin konsumen. Akhirnya apa? Itu kadang-kadang sampai utang, sampai diceritain seperti ini terus story. Saking parahnya, makan sehari semalam itu cuma sekali Pak Den. Itu temannya Pak Tosin. Jadi B, itu katanya makannya kan ditanggung sama kantor. Pada zuhur atau menjelang makan siang itu sampai 3 porsi. Jadi nanti nggak makan karena nggak punya duit. Lapas keluarganya di Banyumas Pak Ustadz, sampai apa namanya nggak dikirim dan segala macam. Padahal gajinya itu yang kira-kira 15 juta lah. Sampai nggak punya, gara-gara apa itu? Menzalimi orang lain. Doanya nggak berkah itu. Ya, Ehan, dengar kamu Ehan. Jangan sampai menzalimi orang lain, nanti dibawa ke rumah nggak bakalan ibaratnya uang setan dimakan jin kan kayak gitu. Tuh, Pak Hari baru dengar itu. Makan 3 kali Pak Hari. 3 porsi. Jadi untuk sekarang, untuk malam, untuk besok dirapel itu. Saking nggak kuatnya makan. Padahal gajinya 15. Ya Allah ya Karim. Tuh, gara-gara zolimi orang, rizkinya jadi nggak berkah, keluarganya terlantar. Itu belum dipercaya ya. Wailun lil mutaffifin. Yang jujur-jujur aja, Mas Tri. Kalau jujur itu nanti bosnya kan tahu lah. Kasih tip enggak gitu. Ojo ngapusi. Ojo apa? Jangan ngapusi. Ya, Mas Toto ya. Alhamdulillah. Wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumasa, wailun lil musallin. Nah, ini kita kembali ke ayat 7 surah Al-Jathiyah. Wailun likulli affakin athim. Ulangi. Sekarang Babiyul ayat 7. Wailun, kecelakaanlah likulli bagi tiap-tiap alfa banyak berdosa, asyim berdosa. Baik, udah satu paket itu. Kalau banyak bohong pasti banyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Bohong yang diperbolehkan itu bohong yang apa Mas Toto? Nah, udah apal banget kalau masalah kayak gitu. Tapi mana kalau masalah itu apal banget. Jadi saya nggak usah terangin ya. Apa? Jadi bohong lain. Kalau bohong yang diperbolehkan itu apa? Langsung apal kan kayak gitu ya. Ada motivasi apa itu kira-kira Mas Tri itu? Kalau masalah-masalah gitu apa? Iya, Be. Kenapa kalau masalah yang kayak gitu apal banget itu? Oh, bohong yang boleh itu langsung. Bener Pak Aris? Apal banget kalau yang masalah kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak perlu nerangin kan kayak itu. Ya Allah. Baik, sekarang terjemah bebas aja, Be. Terjemah bebas, Be. Ayat yang ke-8. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berilah kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Itu rangkaiannya orang kalau banyak bohong banyak dosa. Orang kalau banyak dosa dijauhkan dari Al-Quran. Itu rentetannya seperti itu. Lanjut, Be. Terjemah bebas saja. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang memperoleh azab yang menghinakan. Baik, contohnya adalah ayat waris misalnya. Berarti Islam itu kan gak adil. Masa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Dan seperti itu, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Padahal dia nggak ngerti tentang hakikatnya. Oh, nanti perempuan itu juga dapat bagian dari suaminya, gitu kan. Kalau menikah, dia kan juga dapat dari, bahkan yang namanya istri, barangmu adalah barangku, kalau barangku oh Pak Jenderal aja ngasih, bener ya kan? Iya Pak Dijoni. Nyonyanya itu pasangan kita kalau punya duit adalah duitnya sendiri, tapi kalau duit kita bersama. Bener rumusnya seperti itu Mas Toto. Bener Mas Tri ya? Masya Allah. Dicolek aja enggak? Waduh, Masya Allah. Pokoknya kalau udah mau tanggal tua, tanggal muda, diteror apa enggak Mas Tri? Hah? Diteror apa? Kayak gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, sabarlah ngadepin makhluk yang satu itu. Ya Pak Aris ya? Ya Allah. Lanjut. Ayat 10 B. Ya. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan
dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sembahan-sembahan mereka dari selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Baik, makanya di dalam hadis itu dijelaskan seperti ini. Ini ilustrasi yang Toto ya. Man ja'alal Qur'ana amamah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depan, artinya sebagai guidance, sebagai petunjuk, qadahu ilal jannah, akan menuntun ke surga. Enggak usah muluk-muluk lah. Enggak usah kita ingin pintar dan segala macam. Kita jadikan Al-Qur'an, kita dekat dengan Al-Qur'an akan menuntun ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alahu wara'ah, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, saqahu ilan nar, akan dorong dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena orang itu tidak memperhatikan Al-Qur'an. Terjemahannya tadi gimana, Be? Ayat 10. Di hadapan mereka neraka jahanam. Tuh. Jadi orang kalau tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup, otomatis dijemput nanti oleh neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, ketika Al-Qur'an itu jadi panduan kita, maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kalau saya tidak salah, tapi redaksinya saya hafal, man ja'alal Qur'ana amamah, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depan, maksudnya sebagai pemandu, sebagai petunjuk, sebagai penuntun, maka Al-Qur'an itu akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kalau Al-Qur'an itu diabaikan, ditaruh di belakang, maka akan mendorong dia ke neraka. Na'udzubillahi min. Di sini nggak ada ayatnya pintar, nggak ada Mas Toto. Yang penting kita menjadikan Al-Qur'an diperhatikan, udahlah, ngantar ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing, dituntun oleh Al-Qur'an, sehingga diantarkan ke surga, dijauhkan dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak kekurangan kesalahan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.